Halo semua, perkenalkan saya Farel Jabat dari Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah kelas A, dan di sini adalah presentasi saya dengan tipe presentasi yang saya pilih yaitu penjelasan mengenai penelitian maupun praktikum yang saya lakukan di masa SMA. Gitu. Nah, namun sebelum mulai, saya akan bertanya dulu nih kepada kalian sebuah skenario yang mungkin sering kalian lihat di film-film gitu ya atau adegan, di mana dalam anggaplah ada bidang air dan bidang air itu diaplikasikan tegangan, misalnya dengan kabel yang masuk dalam airnya atau bagaimana. Dan di sini ada 2 air yang saya tunjukkan, yang kiri itu adalah air laut, dan kita tahu air laut tuh merupakan air yang tidak murni ya, jadi keruh, ada banyak mineral yang terkandung dalamnya gitu, jadi, banyak impurities-nya. Sedangkan yang di kanannya adalah air kolam, di mana dia tuh kita anggap aja air kolamnya yang murni. Menurut kalian lebih gampang atau lebih, nyetrum mana nih airnya? Jadi kan kalau misalnya kabelnya ditaruh di dalam salah satu air, entar seluruh airnya kan kita tahu kayak nyetrum gitu di film-filmnya kan. Nah, lebih sakit mana sih setrumannya? Jadi kayak lebih konduktif mana gitu? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu dengan lebih saintifik dan berdasar, kita tuh perlu tahu kenapa, larutan itu sendiri bisa mengantarkan air gitu. Jadi kenapa suatu larutan atau bidang air itu bisa konduktif terhadap, listrik gitu. Terus larutan itu sendiri apa sih? Nah, kita harus mengenalnya mulai dari kita akan, memperkenalkan definisi dulu, kemudian setelah definisi kita tahu klasifikasinya berdasarkan daya hantarnya terhadap listrik, kemudian kita, bisa pengen tahu cara bedainnya gimana sih dengan eksperimen yang saya lakukan di masa SMA nanti. Habis itu di, sini juga kita akan mengetahui hasil eksperimennya seperti apa ya, yang sudah pernah saya lakukan dulu, dan penjelasannya mengapa hasilnya seperti itu, kemudian analisis, dan terakhir kesimpulannya. Oke, kita langsung lanjut aja ke basic concepts-nya. Yang pertama adalah definitions dulu, definisi penting nih. Pertama, definisi larutan atau solution. Larutan itu adalah campuran homogen khusus. Ya, jadi campuran itu ada 2, ada yang homogen sama heterogen. Singkatnya, kalau homogen tuh umumnya lebih menyatu baik secara fisik maupun kimiawi ya, daripada yang heterogen. Yang terdiri dari 2 atau lebih zat ya definisinya nih, dengan zat terlarut itu sebagai solut dan zat pelarutnya sebagai solvent. Kemudian ada elektrolit. Nah, elektrolit ini adalah jenis larutan yang larut itu dapat terurai menjadi bentuk ion-ion, dan selanjutnya larutan ini menjadi konduktor elektrik. Elektrolit ini umumnya berbentuk asam, basa maupun garam. Kenapa demikian? Dan kenapa ion ini menjadi elektrolit? Nah, nanti kita akan tahu di analisisnya. Kemudian ada charge particles, tadi kan dibilang ion-ion. Kita akan jelaskan ion-ion ini apa ya. Jadi biasa dikenal sebagai ion ya, charge particles ini merupakan suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total yang tidak nol. Jadi misalnya elektronnya kebanyakan gitu kan, dia muatan lebih negatif. Jadi kita sebut aja anion di sini ya. Terus kalau misalnya lebih positif, kita bilang dia kation. Lanjut ke, nah ini adalah klasifikasi elektrolit ya, jadi berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi yang pertama tuh ada strong electrolytes. Nah, elektrolit kuat ini bisa mengantarkan arus listrik dengan cukup baik karena dalamnya banyak ion yang dapat mampu bergerak dengan bebas sehingga proses aliran elektronnya terjadi dengan baik. Kok bisa sih ion tuh menentukan proses aliran elektron? Kita akan pelajari nanti juga ya. Kemudian ada weak electrolytes, di mana dia tuh ya tidak seperti yang strong, jadi dia tidak banyak ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga arus yang terjadi itu tidak kuat gitu nantinya, tidak cukup kuat. Sedangkan ada non electrolytes nih, di mana dia tuh sendiri tidak dapat terion sama sekali. Nah, karena tidak berterian sama sekali, nggak ada yang perlu bebas, maka arus listrik itu tidak dapat mengalir sama sekali. Kita akan menganalisis perbedaan ketiganya, dan kita akan belajar nih cara gimana cara kita bedain ketiga-tiga larutan ini dengan suatu rangkaian percobaan. Yap, ini dia di eksperimen yang akan kita lakukan. Ini sudah saya lakukan dulu ya, jadi ada beberapa aturan eksperimennya. Pertama, kita harus tahu dulu idea of the eksperimennya dulu dong. Nah, ketiga tadi kan berbeda dari segi daya hantar listriknya. Dan cara kita untuk menguji konduktivitas secara simpel, tapi kita nggak perlu mengukur arusnya, jadi kita nggak perlu ampere meter sampai segala gitu ya. Kita hanya perlu dia bisa mengantarkan atau enggak. Indikator yang simpel gitu, suatu benda yang kalau misalnya kena listrik itu bisa memberi kita sinyal, oh dia berarti kena listrik, listriknya berhasil ngalir itu kan paling ya lampu gitu ya. Karena lampu itu kan kalau kena listrik, oh bisa nyala atau enggaknya, menunjukkan ada arusnya atau enggaknya. Nah, atau cukup kuatnya arus untuk menyalakan listriknya atau tidak. Jadi kita buat sebuah rangkaian listrik nih. Jadi untuk itu kita what do we need-nya itu cuma rangkaian listrik aja. Sebenarnya cuma lampu, kabel, baterai, selotip, elektroda, dan beberapa gelas serta larutan yang akan kita ujikan. Kemudian how to make it-nya sederhana. Kita akan merakit rangkaian listrik, tapi rangkaian listriknya itu nggak langsung nyambung ke lampunya. Nah, kita harus melewati serangkaian elektroda yang dicelupkan ke dalam gelas berisi elektrolitnya atau larutannya, belum tentu elektrolit ya, tapi terpisah elektrodanya, jadi nggak kena gitu. Maksudnya seperti apa sih? Nah, kita akan lihat di gambar khususnya. Di kiri ini saya dulu rangkaian listriknya sudah jadi, cuman elektrodanya belum dicelupkan ke dalam gelas yang berisi larutannya. Di kanan ini adalah skematiknya. Sebentar saya pindahkan. Nah, skematika ini adalah rangkaian, cuman dipisah. Elektrodanya ini anggapnya kayak ekstensi dari kabelnya.
Jadi kalau elektrodanya di airnya itu sampai bisa nyentuh ya itu berarti nanti harusnya lewat elektrodanya bukan lewat larutannya. Sedangkan kita harus memaksa arusnya itu lewat larutannya. Jadi kita pengen tahu dia tuh bisa konduktif atau enggak gitu. Kita pisahkan gini. Jadi kalau misalnya dia bisa berarti lampunya nyala gitu karena harusnya cuma bisa lewat larutannya ini dong biar bisa ke elektroda yang satunya lagi dan membuat rangkaiannya jadi sirkuit tertutup. Oke, lanjut ke hasil eksperimennya. Nah, ini ada beberapa larutan dan bubbles itu adalah satu indikator yang cukup penting, nanti saya akan jelaskan kenapa. Dan lampu. Untuk air mineral dan larutan gula, dia itu tidak ada bubbles maupun lampunya nggak nyala, nggak ada gelembung ya. Kemudian gula dan cuka dan deterjen, maaf, itu tuh ada gelembungnya tapi nggak nyala lampunya. Kalau garam itu gelembungnya ada, lampunya juga nyala. Nah, ini dia dulu pas garamnya berhasil menyalakan lampunya, artinya dia tuh elektrolit yang cukup kuat gitu. Analisisnya nggak bisa begitu. Lanjut kita ke chemical analysis. Nah, ini analisis beberapa poin penting untuk digarisbawahi, nggak perlu kayak definisi tadi sampai berber-berber. Analisis ini cukup poin-poin aja, mengapa elektrolit mampu mengantarkan arus listrik. Nah, kan tadi elektrolit sudah dijelaskan, kalau misalnya elektrolit itu bisa terion menjadi, misalnya tadi kita pakai larutan garam ya, jadi terion menjadi Na+ dan Cl-, di mana Na+ itu yang jadi kationnya, Cl- jadi anionnya. Terus kalau misalnya konsep arus listrik itu bisa ngalir itu gimana? Arus listrik itu kan ada karena adanya aliran elektron. Dan ion-ion sama aliran elektron itu hubungannya bagaimana? Kita tahu kalau misalnya ada baterai atau beda potensial yang diaplikasikan ke elektrodanya, nantinya bakal ada kutub yang lebih positif maupun negatifnya. Jadinya ntar ion-ion itu tertarik ke kutub yang berlawanan dong. Kalau misalnya kation dia tertarik ke kutub yang negatif dan anion tertarik ke kutub yang positif gitu. Ketarik kutub yang berlawanan. Habis itu terjadi serangkaian proses reduksi dan oksidasi. Dan kita tahu kalau misalnya proses reduksi dan oksidasi itu adalah proses serah terima elektron. Jadi karena ada serah terima elektron itu jadi bisa adanya pergerakan elektron ya udah jadi arus listrik itu bisa timbul. Kalau misalnya mau dicontohin, tadi kan kita pakai natrium NaCl ya, garam dapur. Na+ itu kan kationnya, dia itu bakal tereduksi gitu. Kalau yang kation tereduksi ya. Nah, tapi ada aturan-aturan reduksi, oksidasi yang tidak saya akan bicarakan di sini karena terlalu panjang nanti ya di kimia. Tapi secara singkatnya Na+ itu nggak mau tereduksi gitu. Jadi dia memaksa H+ dalam air itu untuk tereduksi menjadi 2+ itu jadi H2 kalau salah. Jadinya jadi gas. Makanya tadi ada gelembung-gelembung ya. Jadi gelembung-gelembung itu bisa menjadi indikator terjadinya suatu proses reduksi dan oksidasi gitu. Jadi kalau misalnya ada ion, oh berarti ada ion-ion nih, udah berhasil. Dia berarti elektrolit. Tapi kita nggak tahu dia kuat atau lemahnya itu belum. Jadi biasanya kita tahu dari lampunya. Kalau lampunya nyala berarti arusnya cukup banyak, berarti elektrolit itu cukup kuat gitu. Nah, sedangkan di untuk yang anion tadi yang terjadi oksidasi ya, di mana oksidasi itu proses untuk ngelepas elektron. Kalau reduksi kan nerima elektron. Oksidasi itu juga punya ada aturan tersendiri ya. Jadinya terkait misalnya ada yang nggak mau teroksidasi juga ada, yang kayak tadi natrium nggak mau tereduksi juga ada. Tapi pokoknya ada serah terima elektron dan serah pergerakan elektron itu adalah arus listrik, maka dengan adanya ion-ion tadi bisa terjadi arus listrik. Itu korelasinya. Kemudian kaitan jumlah ion. Nah, jadi ada asam sama basa ini. Kan jumlah ion itu tadi kalau misalnya banyak ya berarti makin banyak dong jembatan untuk serah terima elektronnya. Jadi makin tinggi juga arusnya kan. Arus itu kan eh, muatan per detik ya kalau nggak salah. Nah, maka jumlah ion dengan kaitan jumlah ion ini, kalau misalnya asam atau basa yang kuat ini kan kita ingat dulu, kalau misalnya kekuatan asam basa ini berpengaruh pada derajat ionisasinya. Jadi semakin kuat berarti banyak jumlah ion yang bisa banyak jumlah atau persentase senyawa yang bisa terion gitu ya. Jadi semakin kuat ya berarti semakin banyak juga ionnya, ya semakin tinggi juga dong arus yang bisa dihasilkan dengan kekuatan asam basa yang semakin meningkat. Kemudian contoh larutan berdasarkan daya hangat listriknya ini ya berarti kalau yang elektrolit yang kuat ya, yang bisa tadi itu garam ya, garam cukup kuat ya. Terus ada basa kuat, asam kuat itu tadi kan saya jelaskan kaitan jumlah ionnya tuh. Asam kuat tuh kayak asam klorida, asam nitrat. Kalau basa kuat tuh misalnya eh, CaOH2 ya, air kapur gitu, kalsium hidroksida. Terus kalau misalnya yang lemah gitu, elektrolit yang lemah tadi tuh ada yang misalnya gelembungnya doang tapi lampunya nggak nyala. Itu misalnya cuka ya, air cuka kayak tadi. Um, Kemudian kalau misalnya yang non elektrolit itu air murni ya. Kemudian ada juga larutan urea gitu ya. Kita lanjutkan ke general conclusion-nya. Nah, jadi teorinya tadi konsep konduktivitas listrik nama larutan elektrolit jadi karena adanya ion-ion di mana ion itu dapat menjadi kalau misalnya dia beda potensial nanti bakal ada elektrodanya kutub yang berbeda jadi ion-ion itu bakal mengalami proses reduksi dan oksidasi di mana itu bakal menjadi jembatan perpindahan elektron. Perpindahan elektron itu sama dengan arus gitu. Jadi bukan sama dengan maksudnya menjadi arus gitu. Oke, jadinya kalau misalnya elektrolit berarti ada ionnya berarti bisa gitu terjadi. Kalau kuat berarti banyak yang bisa
ion yang bisa terbentuk, nah dan itu lampunya bisa nyala. Kemudian prakteknya tadi ya, kita sudah membuat uji daya antara ini dengan eksperimen sederhana, itu rangkaiannya. Dan conclusion-nya itu bisa kita hubungkan lagi ke yang pertama tadi, pertanyaan saya. Jadi kalau misalnya tersetrum di air laut gitu ya, dan air murni mungkin bukan dikategorikan sebagai larutan ya, mungkin air urea lebih tepatnya aja, biar jadi kayak larutan aja. Nah, tapi kalau misalnya di air laut tadi, eh, itu kan kita tahu air laut tuh ada banyak garamnya. Nah, itu berarti banyak ion-ionnya. Jadi itu bakal jauh lebih sakit gitu. Jadi menurut sumber di internet, ini bisa 10 pangkat 6 kali lebih konduktif. Jadi berarti 10 pangkat 6 kali lebih gede gitu harusnya. Nah, itu 10 pangkat 6 tuh sejuta ya. Berarti sangat sakit gitu kalau misalnya kena di air laut ada setruman gitu. Oke, jadi gitulah kita bisa menjawabnya dengan konsep konduktivitas listrik dalam air. Dalam larutan, menurut saya. Presentasi dari saya sudah selesai. Sekian saja dengan berikut juga dengan kesimpulannya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dan terima kasih telah mendengarkan.